Mau punya properti? Yuk ikut saya. Support terus channel saya. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial saya. Saya Dimas Ananto, mengucapkan salam mantap. Investasi dalam properti seperti rumah merupakan pilihan yang populer untuk menanamkan kekayaan jangka panjang di kalangan masyarakat. Harga rumah cenderung naik dari waktu ke waktu, menjadikan pilihan investasi yang menarik karena potensi keuntungan yang tinggi. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, rumah juga bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembeli awalnya. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar terhadap harga properti. Yuk kita bahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nilai atau harga rumah kalian. Yang pertama, lokasi. Lokasi itu sangat-sangat penting bagi kenaikan properti. Kalau Anda lokasinya jauh gitu ya, terus kemudian tidak strategis, maka nilai properti juga sulit untuk naik. Sehingga ini sangat penting banget ketika kita menjadi investor properti. Yang paling utama adalah lokasi, dan lokasi lagi gitu ya. Yang kedua, aksesibilitas. Maksudnya apa? Aksesnya itu sudah ada jalan untuk tol, untuk mall, untuk sekolahan, untuk rumah sakit. Itu yang membuat harga propertinya cenderung naik, di mana pasti banyak orang yang berdatangan untuk tinggal di lokasi tersebut. Nah, di mana ketika ada permintaan tetapi propertinya sedikit, maka harga propertinya itu cenderung naik. Nah, itu sangat-sangat penting ketika teman-teman melihat bahwa ketika mau investasi properti atau kita mau jual beli properti, wajib melihat aksesibilitasnya. Sehingga akses ini mempermudah kita untuk menjualkan, untuk bertransaksi dunia properti. Yang ketiga, kondisi fisiknya juga harus kita lihatin. Kenapa? Karena kalau kita renovasinya banyak, maka biaya yang kita keluarkan untuk merenovasi tersebut itu juga semakin besar. Nah, ini sangat penting. Untuk apa? Untuk kita tahu seberapa banyak biaya yang harus kita keluarkan. Dimana kita juga harus paham apa manfaatnya ketika kita mengeluarkan biaya tersebut. Sehingga ketika kita renovasi, banyak orang yang lebih nyaman atau membeli properti dengan rumah yang kelihatan baru atau seperti baru kembali. Nah, dimana itulah yang membuat kita dari harga propertinya rendah, ketika kita renovasi jadi bagus, akhirnya harga properti tersebut sesuai dengan harga yang sekarang developer jualkan. Teman-teman, sebelum mengeksekusi properti atau memang punya properti tapi pengen meningkatkan harga properti, harus kondisi fisiknya dilihat sampai detail. Kita harus tahu bahwa apakah properti ini harus renovasi full atau hanya cukup kosmetik aja. Dimana kosmetik ini kita mempercantik dengan ngecat ulang, kasih lampu, kemudian kasih taman-taman, sehingga kenaikan harga properti ini cenderung naik. Dan banyak orang ketika mau beli properti yang sudah jadi, sehingga orang tersebut tidak perlu repot lagi untuk merenovasi. Ketika kita jualkan, orang langsung masuk aja, bawa koper dan bawa perlengkapan untuk bisa langsung tinggal di rumah tersebut. Yang keempat, kita harus juga cek yang namanya harga properti sekitar. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa sih biaya yang kita akan keluarkan ketika kita mau berbisnis dunia properti. Sehingga kita tahu, kita layak nih untuk menjual propertinya berapa. Ingat, yang namanya pebisnis properti adalah berpikir jual sebelum beli. Maksudnya seperti apa? Kita harus punya mindset bahwa yang beli properti kita wajib untung di bawah harga pasar. Sekitar kita misalkan contohnya 500 juta, maka kita sebisa mungkin ya 475 juta gitu ya. Dan atau mungkin 500 juta boleh nggak, tetapi value kita jauh lebih bagus, lebih cantik daripada pasaran atau sekitarnya, sehingga orang minat di aset yang kita jualkan. Yang kelima, ini penting banget nih, kelengkapan surat. Ini wajib untuk teman-teman ketika beli properti, harus mengecek dulu berapa biaya untuk pengecekan sertifikat, berapa biaya untuk ngurusin baik nama sertifikat, sehingga kita tahu, ternyata ada pajak-pajaknya nih yang harus kita bayarkan. Kita tahu ternyata ada biaya yang belum dibayarkan pajaknya tahunannya, balik nama untuk BPHTB dan PPH dan seterusnya. Jadi teman-teman harus paham pajak-pajaknya, ada pajak PPH, ada juga pajak balik nama, dan juga ada proses-proses untuk balik nama di BPN. Dan juga teman-teman harus cek juga nih
nih izin mendirikan bangunan? Oh, apakah ada atau tidak? Kenapa? Karena ini syarat penting. Teman-teman nanti akan mau ditambahkan bangunannya, sehingga harus berdasarkan dari data IMB sebelumnya. Itulah 5 faktor yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman mau berbisnis properti. Ulangi lagi kalau memang belum paham, yuk teman-teman kalau ada permasalahan bidang dunia pertanahan atau dalam dunia properti, silakan komen di kolom komentar. Pak, saya pengen punya rumah properti dong Pak dengan modal minim. Yuk silakan belajar di Ternak Properti. Semoga bermanfaat. Mau punya properti? Yuk ikut saya.